Pertemuan antara Aditya dan Cynthia akhirnya benar-benar terjadi sebuah momen yang seolah sudah ditakdirkan namun terus tertunda oleh berbagai peristiwa. Sebelumnya mereka berdua sempat berada di lokasi yang sama di rumah sakit ketika Aurel dirawat akibat kecelakaan. Namun setiap kali kesempatan muncul, selalu ada saja halangan yang membuat keduanya gagal saling berhadapan secara langsung. Seakan semesta menunggu waktu yang tepat agar pertemuan itu benar-benar bermakna. Kali ini pertemuan terjadi di kantor pusat perusahaan Aditya, tempat di mana Cynthia datang sebagai perwakilan resmi dari pihak pewaris investasi mendiang Pak Bobby. Aditya sedang bersiap menerima tamu penting itu tanpa sedikit pun menduga siapa yang akan datang. Saat pintu ruangannya terbuka dan Cynthia melangkah masuk dengan aura tenang dan elegan, Aditya langsung terpaku. Wajahnya memucat, langkahnya terhenti di tempat. Tatapan matanya tidak bisa lepas dari wajah wanita di depannya. Sorot mata, senyum tipis, bahkan gerak tubuhnya semuanya begitu mirip dengan mendiang Widuri, istri pertamanya yang selama ini ia yakini sudah meninggal dunia. Detik itu juga, kenangan masa lalu berkelebat cepat dalam pikirannya. Senyum lembut Widuri, janji-janji lama yang belum sempat ditepati, dan rasa bersalah yang tak pernah benar-benar hilang. Sementara Cynthia yang belum tahu apa-apa tentang masa lalu Aditya hanya terdiam heran melihat ekspresi pria di depannya. Ia merasa seperti diperhatikan dengan cara yang aneh, seolah Aditya melihat hantu masa lalunya. Situasi di ruangan itu terasa tegang dan sunyi. Aditya berusaha menenangkan dirinya, mencoba meyakinkan bahwa wanita di depannya bukan Widuri, bahwa semua ini hanya kebetulan karena kemiripan wajah. Tapi semakin lama ia menatap, semakin kuat keyakinan dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Cynthia memperkenalkan diri dengan sopan sebagai pewarisah perusahaan milik mendiang suaminya, Pak Bobby, dan menjelaskan bahwa dirinya akan meneruskan kerja sama investasi dengan perusahaan Aditya. Namun di balik profesionalitas itu, ia juga memperhatikan perubahan raut wajah Aditya yang tampak sulit menyembunyikan keterkejutan dan emosi. Pertemuan pertama itu berlangsung singkat tapi cukup mengguncang keduanya. Aditya mulai merasakan keraguan dalam hatinya apakah mungkin Widuri sebenarnya masih hidup. Sementara Cynthia pun setelah pertemuan itu merasa ada sesuatu yang aneh. Ia tidak mengenal Aditya, tapi entah mengapa sorot mata pria itu terasa begitu familiar dan menyentuh sisi emosional yang tidak ia mengerti. Dari pertemuan inilah benih misteri baru mulai tumbuh, rahasia lama yang tertimbun akan perlahan terbuka, dan hubungan antara Aditya, Cynthia, Kenzo, serta Mutiara akan semakin terjalin rumit. Pertemuan di kantor antara Aditya dan Cynthia berlangsung dengan suasana yang menegangkan dan syarat emosi tersembunyi. Sejak awal pertemuan, Aditya tampak kehilangan kendali atas ekspresinya. Tatapannya sulit dialihkan dari wajah Cynthia yang begitu mirip dengan mendiang Widuri. Ia berusaha menjaga sikap profesional, namun nada bicaranya bergetar seolah menahan perasaan yang tiba-tiba muncul dari masa lalu. Cynthia di sisi lain menunjukkan kebingungan yang halus. Ia menangkap reaksi aneh dari Aditya yang terlihat seperti seseorang yang baru saja melihat sosok dari masa silam. Dalam setiap percakapan, Aditya tampak terbata-bata dan sesekali memandangi Cynthia dengan tatapan penuh tanda tanya. Hal itu membuat suasana rapat bisnis berubah menjadi tegang namun penuh misteri. Setelah pertemuan selesai, Cynthia meninggalkan ruangan dengan langkah tenang, tetapi ekspresinya memperlihatkan rasa heran. Sikap Aditya yang tampak begitu emosional membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak biasa.
Sementara itu, Aditya masih terpaku di kursinya, pikirannya berputar tentang kemiripan yang tidak masuk akal antara Cynthia dan Widuri. Sejak saat itu, hubungan profesional antara keduanya berubah menjadi hubungan yang diliputi rasa penasaran. Aditya mulai ingin mencari tahu lebih jauh tentang kehidupan Cynthia, siapa dirinya sebenarnya, bagaimana ia bisa begitu mirip dengan Widuri, dan apakah ada hubungan tersembunyi di balik kemiripan itu. Bagi Cynthia, pertemuan itu juga meninggalkan tanda tanya besar. Ia mulai memperhatikan bahwa banyak orang di lingkungan Aditya sering menyebut nama Mutiara, seorang gadis yang dikatakan telah menolong keluarga itu. Secara perlahan, rasa ingin tahunya tumbuh hingga akhirnya ia mulai mempertimbangkan untuk mencari tahu siapa sebenarnya gadis bernama Mutiara tersebut dan apa kaitannya dengan semua orang yang kini ada di sekelilingnya. Pertemuan itu menjadi titik awal terbukanya rahasia besar yang selama ini terkubur, sebuah kisah yang menghubungkan masa lalu, kehilangan, dan kebenaran yang selama ini tidak pernah terucap. Cynthia belum sadar bahwa pertemuan itu adalah awal dari rangkaian takdir yang akan mempertemukannya kembali dengan masa lalu yang pernah hilang. Anak itu memang bukan darah daging mereka. Dari sinilah cerita mulai menapaki babak baru pencarian jati diri Kenzo yang akan menyeret nama Cynthia dan membuka rahasia masa lalu yang selama ini terkubur rapat. Setelah perdebatan dan keheningan panjang di rumah itu, Kenzo memutuskan untuk mencari kebenaran sendiri. Ucapan Rianti yang tanpa sadar keluar di rumah sakit kini terus terngiang di kepalanya. Ia tidak bisa lagi menunggu penjelasan yang jujur, satu-satunya jalan adalah dengan mencari bukti. Malam itu, Kenzo menatap cermin di kamarnya dengan wajah penuh tekad. Ia teringat potongan-potongan aneh dari masa kecilnya, bagaimana Rianti jarang memeluknya seperti Aurel, bagaimana Aditya kadang memandangnya dengan raut bimbang, dan bagaimana tak pernah ada foto masa bayi dirinya di rumah. Semua itu kini terasa seperti potongan puzzle yang perlahan mulai membentuk gambaran besar. Sementara itu, Mutiara mulai merasakan perubahan sikap Kenzo. Ia jadi lebih pendiam, lebih sering melamun, dan kadang tiba-tiba emosional.